Adinda Tuan, berikan Kakanda air banas teguk saja. Janganlah Kakanda minum air itu. Nanti jadi penyakit pula. Suap saja Tuan, agar segar tubuh Kakanda ini. Janganlah makan terlalu banyak. Maka kata Markama adalah segar rasanya tulang Kakanda seperti sedia kala. Lalu diceritakannya lah daripada permulaannya datang kepada kesudahannya. Maka Tuan Putri itu pun bercerita kepada Markama, dan Markama pun bercerita kepada sang Tuan Putri tersebut. Manakah raksasa itu? Dia mencari dan hampirlah ia akan datang. Ayuhnya Adinda, ridhokan Adinda bersamakan Kakanda orang terbuang ini. Jangankan diambil sebagai istri, diambil sebagai gembala ayam pun, penyapu tangga sekalipun, akan Adinda ridhoi selagi itu, selama lepas dari raksasa itu. Kalau sekadar raksasa itu, barang itu Kakanda melepaskan Tuan. Marilah kita pulang, karena raksasa pasti akan mampir datang. Baiklah. Maka kedua laki istri itu pun pulanglah ke rumah raksasa itu dan beradu pantun di sana. Dari Bintang ke Tanjung Kudus, berlayar di tambang angin utara. Lagi berhadapan, mulutnya manis, bilik belakang lalu bicara. Ambil puan dari Marinda. Pandan di Jawa saya rubahkan. Jika Tuan membawa Adinda, badan dan nyawa saya serahkan. Ambil puan di atas batu, berlayar ke Pulau Jawa. Jikalau Tuan berkata begitu, esok hari Kakanda bawa. Ayam Belanda terbang ke Jambi. Pandan di Jawa diregangkan. Jikalau Tuan mengiyakan janji, badan dan nyawa menegangkan. Terang bulan, terang payah, Raja Mesir bertenun kain. Tuan dipandang bertambah cahaya, rasaku tidak pada yang lain. Ayuhai ke Bengkulu, seraya paduka panglimanya. Jikalau kasih sabala dahulu, nantikan ketikanya. Jikalau datang raksasa itu, matilah Kakanda ini dimakannya. Jadi, tiada berjasa lelah Tuhan memeliharakan Kakanda ini. Wah, Kakanda janganlah berbicara tentang hal raksasa itu. Selama Adinda bertemu dengan Kakanda, rasanya Adinda seperti bertemu ibunda dan ayahanda Baginda. Sayang juga rupanya Tuan sama Kakanda orang terbang ini. Akan tetapi, Kakanda ini seboleh-bolehnya sampaikan kehendak Tuan. Jikalau mati sekalipun bersama-sama juga dengan Tuan ini. Apakah itu Adinda? Itulah alamatnya raksasa akan datang. Baiklah, Kakanda bersembunyi. Manakah ada bau manusia ini? Hai nenekku, ini Gebal. Di manakah ada manusia sampai kemari ini? Hanyalah cucu ini. Percayalah ia kepada cucunya dan beristirahatlah ia, serta bersenandung. Sudah diriku baru di karang, ikan di laut ibarat orang. Dari dahulu sampai sekarang, putrinya juga akan terbilang. Hai cucuku, baikkah suara aku ini menyanyi? Baik nenekku, seperti bunyi buluh perindu bunyinya. Manis, halus, dan sendu perdana. Lagipun nenekku tersangat pandai bernyanyi. Bernyanyilah nenek, sedikit, terlalu gemar aku mendengar suara dia. Lembang dari karang, rakit yang dikumpul orang. Sakitnya bukan sembarang-sembarangan, kakinya tua, dipukulnya jarang. Hai cucuku, di manakah ada bau manusia ini? Terlalu amat sangat kerasnya. Inilah cucuku baik-baik, aku hendak mencarikan cucuku hati segala binatang itu. Baiklah nenekku, segera kembali. Baik cucuku. Maka kedua istri itu pun pergi ke pantai, maka menemukan kapal. Hai Juru batu dan anak parau sekalian, apa bicara kita baik juga singgah supaya boleh kita lihat kalau ada orang rusak pecah perahunya, maka ia terdampar di tepi pantai itu. Karena tiada pernah manusia sampai kemari ini, karena disitulah tempat raksasa tiadalah orang berlayar sampai ke mari. Ini takut dimakan oleh raksasa itu. Adapun akan kita orang sudah hanyut, entahlah mati kita entah atau hidup, jikalau tiada singgah pun tiada akan hanyut sampai barang kemana. Dalam pada itu pun kita sambah mana yang baik sekalian menurut juga. Jikalau demikian, baiklah singgah. Maka kapal
kapal itu pun singgah, maka dilihatnya terlalu banyak berkakas ditimbun-timbunkan di tepi pantai itu. Setelah Markama melihat kapal itu singgah, maka ia pun terlalu suka, hatinya terlepaslah dari tangan raksasa itu. Setelah sampai, maka nakoda pun dan segala anak perahunya itu pun turunlah ke darat mendapatkan Markama. Setelah dilihat oleh Markama, nakoda di kapal itu datang mendapatkan dia. Maka Markamah pun segeralah berjalan mendapatkan nakoda kapal itu. Setelah bertemu, lalu berjabat tangan dengan nakoda itu dan segala anak perahu seraya dibawanya duduk bersama-sama. Maka diberinyalah makan dan barang yang ada dalam bekalnya itu. Maka nakoda itu pun makanlah seraya katanya kepada Markamah itu, apakah mulanya maka orang muda diam di tepi pantai ini. Maka sahut Markamah seraya diceritakannya segala hal ihwalnya itu daripada permulaannya datang. Dan anak perahunya itu pun menangislah belah kasihnya mendengarkan cerita Markamah itu. Maka kata Markamah kepada nahkoda itu, Adapun akan sekarang ini, jikalau ada balas dan kasihan tuan nahkoda akan orang yang sudah mati, minta dihidupi kepada tuan nahkoda ini. Apakah kehendak orang muda kepada hamba ini? Katakanlah. Jikalau ada balas dan kasihan tuan nahkoda, hamba minta menumpang kepada tuan hamba ini. Barang kemana nahkoda pergi, negeri mana yang tuan dapat bawa hamba bersama-sama, barang berapa tumpangannya, tuan nahkoda kehendaki hamba saya. maka terlalu belas hati nahkoda itu mendengar kata Markamah seraya katanya, Baiklah, hai orang muda, segeralah naikkan barang-barang perkakas apa yang tuan hamba punya. Segeralah naikkan ke kapal supaya kita lekas boleh berlayar takut didapat oleh raksasa itu. Setelah didengar oleh Markamah, kata nahkoda itu demikian, terlalu suka cita hatinya laki istri itu seraya ia memberi persalinan kepada nahkoda itu dan anak perahunya itu masing-masing dengan kadarnya. Setelah itu Markamah itu memuatkan segala perkakas itu. Setelah sudah, maka nahkoda berlayarlah. Setelah sampai 3 hari lamanya kapal itu berlayar, maka tali ijuk yang dibakar oleh Markamah itu pun sampailah kepada timbunan sampah itu, apinya memakan. Maka raksasa itu pun melihat api itu terlalu amat besarnya, seperti bukit rupanya, maka asapnya pun kelam kabut. Setelah dilihat oleh raksasa asap itu betul tentang rumahnya itu terlalu amat besar, maka raksasa itu pun datanglah ia berlari-lari mendapatkan rumahnya itu laki bini, lalu ia terperosok ke dalam lubang ranjau itu. Maka raksasa itu matilah laki bini seperti bunyi bukit runtuh, demikianlah bahannya. Syahdan, maka anak perahu itu pula tiadalah mau berbuat demikian. Setelah itu maka nakoda itu pun diambillah cerita akal dalam hatinya hendak membunuh Markamah itu juga, karena istrinya terlalu amat elok rupanya dan lagi hartanya pun banyak. Itulah sebab hendak dibunuhnya juga akan Markamah itu. Hatta dengan hal yang demikian itu, maka sampailah kepada 5 hari dan 5 malam berlayar itu. Maka turunlah angin ribut, topan kelilit sambung menyambung di tengah laut. Gelap gulita, kalam kabut petir halilintar, gegap gembita tiada disangkal bunyi lagi. Maka Markamah pun naiklah ke atas kapal itu menolong segala anak perahu itu, menarik tali dan mengurak layar dan berbagainya. Maka nahkoda itu pun ke dalam laut seraya katanya, maka kapal itu pun berlayar. Adapun akan Tuan Putri, setelah angin sudah berhenti, maka dilihatnya suaminya tiada lagi, maka dicaharinya juga akan suaminya itu tiada bertemu. Maka ia pun menangis terseduh-seduh, terlalu sangat demikian bunyinya. Aduhai Kakanda, sampai hati Kakanda berjalan seorang diri, tiada mengajak Adinda ini bersama-sama. Apalah gunanya akan hidup nantikanlah seketika. Lalu ia hendak terjun ke dalam laut, maka segeralah ditangkap oleh nahkoda tangannya sambil ia menangis katanya, Diamlah Tuan, jangan menangis, lambat laun masakan Tuan yang tiada bertemu dengan paduka Kakanda itu. Sudah dikatakan orang dia mati, tetapi tidak juga mati. Ini pula tiada ia diikat.
Maka pergilah Tuan masuk ke dalam kurung, kuncikan pintu dari dalam dan duduk baik-baik. Maka pikir Tuan Putri itu benarlah seperti kata nahkoda. Maka segeralah datang nahkoda itu berlari mendapatkan Tuan Putri, hendak menangkap tangan Tuan Putri itu seraya tertawa melihat Tuan Putri itu sambil katanya, Diamlah Tuan, jangan menangis. Masakan yang mati itu boleh hidup pula Kakandala akan gantinya memeliharakan Tuan apa yang Tuan susahkan. Setelah dilihat oleh Tuan Putri kelakuan nahkoda itu dan mendengarnya katanya demikian itu terlalu benci rasa hatinya, maka diambilnya keris hendak menikam dirinya. Maka ia pun undurlah seraya berpikir dalam hatinya, masakan kemana perginya karena sudah dalam tanganku. Maka Tuan Putri masuklah ke dalam kurung, maka dikuncinyalah pintunya itu dari dalam. Demikianlah halnya Tuan Putri itu sehari-hari di laut. Arkian, adapun Markamah itu setelah ia jatuh ke dalam itu, maka ia pun menangislah terkenangnya istrinya. Arkian, maka adapun Markamah itu setelah ia jatuh ke dalam itu, maka ia pun menangislah terkenangnya istrinya. Maka dilihatnya ada seekor ikan nun terlalu besar berenang-renang keliling-keliling. Dia maka kata Markamah kepada ikan nun itu, Hai Sang Nun, makanlah aku ini. Tiada kuasa menanggung percintaan seumur hidup. Tiada sekali-kali berhati sukacita. Baiklah aku mati daripada selaku ini. Apalah gunanya? adapun ia berkata-kata dengan menangis, maka ikan nun itu menundukkan kepalanya seperti laku orang, rupanya seraya katanya, Ya Tuanku Maharaja Markamah, busuklah perut Patik dan matilah Patik memakan Tuanku. Jikalau Tuanku hendak pergi, barang kemana marilah Patik antarkan. Setelah didengar oleh Markamah kata Sang Nun demikian, maka adalah suka sedikit rasa hatinya seraya katanya, Hai Sang Nun, bawalah aku ikut kapal itu. Barang kemana ia berhenti di sanalah singgahkan aku. Baiklah Tuanku. Hatta beberapa lamanya, maka kapal itu pun sampailah ke negeri Pelagam Cahaya itu. Karena nahkoda itu bersahabat dengan Raja Puspa Indra negeri Pelanggam Cahaya, maka Maharaja dengan Raja Puspa Indra itu pun menyuruh menyambut nahkoda itu kepada Perdana Menteri. Setelah itu, maka ikan nun itu pun terdampar ke darat pangkalan nenek kebayan itu. Maka nenek kebayan itu pun bangunlah daripada tidurnya pagi-pagi hari, lalu ia pergi kepada pangkalannya. Usai ikan nun menghantar Markamah, ia dititipkan pada nenek kebayan yang menjual bunga kepada sang putri Caya Kairani. Seusai dagang, sang nenek pun berkisah pada Markamah bahwa ia menemukan sang putri yang amat jelita. Markamah pun menitipkan sebuah barang lewat sang nenek. Sebagai tanda, katanya, bila benar itu sang putri, ia akan mengambilnya. Esok harinya, benar belaka bahwa sang putri mengambilnya dari tangan si nenek. Nenek pun kembali membawa kabar pada Markamah. Beberapa waktu berselang, tibalah sang putri di Pelinggam Cahaya. Dan sanalah ia bersua kembali dengan Markamah.